Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatus Saadah dengan NIM 1220831830908. Ini merupakan video pembelajaran dari saya yang kedua. Video pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang virus pada pertemuan yang kedua. Pertama, kita akan membahas tentang replikasi virus. Replikasi virus itu ada dua. Yang pertama, siklus lisis, dan yang kedua, siklus lisogenik. Siklus lisis. Siklus lisis adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Istilah lisis mengacu pada tahapan akhir dari infeksi, yaitu saat sel inang bakteri lisis atau pecah dan melepaskan faga yang dihasilkan di dalam sel inang tersebut. Virus yang hanya dapat bereplikasi melalui siklus lisis disebut dengan virus virulen. Yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, faga berintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini disebut profaga. Istilah lisogenik mengimplikasikan bahwa profag pada bakteri tertentu dapat menghasilkan faga aktif yang melisis inangnya. Dikarenakan adanya pemicu dari lingkungan seperti radiasi atau adanya beberapa zat kimia tertentu. Hal inilah yang menyebabkan virus mengubah mekanisme reproduksinya dari cara lisogenik menjadi cara lisis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peranan virus. Nah, bahaya virus bagi kehidupan ada beberapa, nanti akan saya jelaskan. Lalu, manfaat virus bagi kehidupan. Virus itu tidak hanya membahayakan bagi kehidupan, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang ketiga, penyakit yang disebabkan karena virus. Yang pertama, saya akan membahas tentang bahaya virus bagi kehidupan. Mutasi dari virus-virus yang telah ada, yaitu beberapa mutasi dapat menyebabkan virus yang sudah ada berkembang perlahan-lahan menjadi varietas genetik baru yang mengakibatkan penyakit baru pada organisme yang telah memiliki imunitas atau kekebalan tubuh terhadap virus moyangnya. Yang kedua, penyebaran virus-virus yang sudah ada dari satu spesies inang ke spesies lainnya, seperti manusia terkena hantavirus ketika mereka menghirup debu yang mengandung sedikit urin dan feses dari tikus dermich yang terinfeksi. Gejalanya mirip flu biasa yang muncul setelah 1 minggu, kemudian diikuti oleh akumulasi cairan dan sel darah putih pada paru-paru yang menyebabkan gangguan pernafasan sehingga mati. Dan yang terakhir, penyebaran atau diseminasi virus dari satu populasi terisolasi yang berukuran kecil dapat menyebabkan epidemik yang luas. Penyebaran virus ini dipengaruhi faktor teknologi dan sosial, misalnya teknologi transfusi darah dan hubungan seksual. Yang kedua yaitu manfaat virus bagi kehidupan. Selain merugikan, ternyata virus itu juga bermanfaat bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai antibakterial, karena dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu, misalnya bakteri pengganggu pada produk makanan yang diawetkan. Lalu, yang kedua, pembuatan insulin. Virus penyebab kanker dapat dicangkokkan bersama dengan gen-gen penghasil insulin atau zat lain ke bakteri, sehingga bakteri tersebut berbiak dengan cepat dan sekaligus memproduksi insulin atau zat lain. Yang terakhir yaitu pembuatan vaksin. Nah,
Jenner menggoreskan jarum yang mengandung cairan dari luka seorang pemerah sapi yang terkena cacar sapi ke seorang anak laki-laki. Anak tersebut ternyata resisten terhadap wabah cacar. Virus cacar sapi dengan virus cacar sangat mirip dengan sistem imun tidak dapat membedakan adanya partikel asing. Selain vaksin cacar, juga sudah ditemukan vaksin lainnya, seperti vaksin polio, vaksin rubella, vaksin campak, dan vaksin gondongan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu terdapat pada tumbuhan, pada hewan, dan juga pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyakit pada tumbuhan. Ada 3, yaitu mozaik. Kenapa disebut mozaik? Karena pada tanaman yang terinfeksi seperti tomat, labu, dan tembakau menunjukkan bercak-bercak pada daunnya atau buahnya. Yang kedua adalah burik kuning. Burik kuning ini menyerang pada tanaman padi dan aster melalui plasmodesmata sehingga menyebar ke seluruh tubuh tanaman. Dan yang terakhir adalah kerdil. Mungkin kalian juga sering mendengar kata kerdil. Tanaman yang terserang virus tungro, pertumbuhannya akan terhambat sehingga nampak kerdil, seperti tetap kecil, nggak bisa tumbuh besar itu. Penyebarannya oleh perantara serangga warna coklat dan warna hijau, berpindah dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya. Yaitu setelah penyakit pada tumbuhan, saya akan membahas tentang penyakit pada hewan. Penyakit pada hewan itu ada beberapa, yaitu yang pertama polioma penyebab tumor. Selanjutnya Newcastle disease atau NCD menyerang sistem saraf pada ternak unggas, misal seperti ayam. Yang ketiga, rabies yang dapat menyerang pada anjing, kucing, rakun, serta monyet. Selanjutnya, adenovirus penyebab penyakit saluran pernafasan. Beberapa menyebabkan tumor pada hewan tertentu. Nah, yang terakhir adalah penyakit virus pada manusia, yaitu ada AIDS. Mungkin kalian sudah sering mendengarkan kata AIDS. HIV merupakan virus yang menyebabkan AIDS, suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada tubuh kita ini. Penularan AIDS dapat terjadi melalui hal-hal hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum yang berulang-ulang untuk penyuntikan. Itu merupakan penularan AIDS yang mudah tertular. Lalu yang selanjutnya, hepatitis B. Virus ini berkembang di dalam jaringan hati sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sel-sel hati. Dan yang ketiga, mungkin kalian sudah sering mendengarkan, yaitu DBD, demam berdarah. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, menunjukkan gejala panas tinggi, mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari. Selanjutnya yaitu influenza, disebabkan oleh infeksi virus orthoneovirus, ditularkan lewat udara dan masuk ke alat-alat pernafasan pada tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu SARS. Mungkin ini yang sering kita dengarkan akhir-akhir ini, seperti wabah virus corona. SARS ini disebabkan oleh virus baru yang bermutasi dari virus corona. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Yang selanjutnya yaitu polio. Polio ini menyerang sel-sel yang membatasi saluran pencernaan dan sel-sel susunan saraf pusat masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau pernafasan.
Sekian video pembelajaran dari saya pada materi virus untuk pertemuan 2. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.